Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 14 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami, sebab Engkau tidak membatasi kemajuan kami menuju kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 14 November tahun 2021 berjudul Tuhan tidak membatasi kemajuan kita. Ayat inti terdapat di dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu harus memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tidak menetapkan batas bagi kemajuan mereka yang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Melalui doa, melalui kewaspadaan, melalui pertumbuhan dalam pemahaman, kita dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Rencana Allah bagi kita begitu luas, begitu sempurna, begitu lengkap, sehingga kita memiliki alasan untuk bekerja sama dengan sepenuh hati dengannya dalam melaksanakannya. Tidak ada alasan untuk ragu-ragu dalam pihak kita. Setiap hari kita perlu mengambil persediaan yang segar dari gudang besar firman Allah. Artinya, tidak akan memberikan waktu untuk membaca novel atau untuk hal-hal lain yang tidak membangun dan menguatkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kekayaan surga ada di dalam komando anak-anak Allah. Setiap hari, si penggoda akan berada di jalan Anda dengan alasan yang menyesatkan. Masuk akal untuk mementingkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri. Orang yang hatinya sepenuhnya diberikan kepada Allah, orang yang dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai pribadi juru selamat, akan mengungkapkan pertumbuhan yang stabil dalam kerohanian, dalam semangat kesalehan, dalam ketetapan tujuan, kesetiaan terhadap prinsip-prinsip iman kita dengan kondisi apapun. Allah akan menghormati dan menjunjung tinggi setiap jiwa yang sungguh-sungguh, jiwa yang tulus, yang berusaha untuk berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan satu jiwa yang rendah hati dan takut. Dapatkah kita dengan persepsi yang dikuduskan menghargai kekuatan janji-janji Allah dan menyesuaikannya dengan diri kita sendiri, bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus layak. Bukan karena kita orang benar, tetapi dengan iman yang hidup, kita menuntut kebenaran Kristus untuk kita. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Tuhan tidak membatasi kemajuan kita. Kemajuan apakah yang dimaksudkan? Mari kita ikuti penjelasan roh nubuat berikut ini. God's Amazing Grace halaman 209 paragraf 5 berkata, pekerjaan hidup yang diberikan kepada kita adalah persiapan untuk hidup yang kekal. Jika kita menyelesaikan pekerjaan ini seperti yang Allah rencanakan, setiap pencobaan dapat bekerja untuk kemajuan kita. Karena saat kita menolak godaannya, kita membuat kemajuan dalam kehidupan ilahi. Inilah kemajuan yang dimaksudkan, yaitu kemajuan dalam kehidupan ilahi. Sebab itulah persiapan untuk kehidupan yang kekal. Mengapa ada pencobaan saat kita bekerja untuk kemajuan kita? Karena Our High Calling halaman 22 paragraf 2 menyatakan, kita melewati tanah musuh. Musuh ada di setiap sisi untuk menghalangi kemajuan kita. Mereka membenci Allah dan semua orang yang mengikuti Dia serta menyandang namanya. Inilah sebabnya kita menghadapi pencobaan saat bekerja untuk kemajuan kita kepada kehidupan yang kekal. Siapakah musuh umat Allah tersebut yang menghalangi kemajuan kehidupan umat Allah menuju kehidupan yang kekal? Setan tentunya. Lalu apakah kita punya harapan untuk menang? That I May Know Him halaman 170 paragraf 2 menyatakan, benar, perjuangan untuk kemajuan terus-menerus dalam kehidupan Kristen harus seumur hidup, tetapi kemajuan kita di jalan sorgawi boleh penuh harapan. Saudaraku, meski penuh perjuangan dalam kemajuan kita menuju kehidupan kekal, tetapi jalan kita boleh penuh harapan. Kenapa? Karena yang berikut ini. Manuskrip 9 tahun 1886 paragraf 5 berkata, dan saat kita memisahkan hal-hal tersebut dari kita yang akan menjadi penghalang kemajuan kita, Roh Kudus akan masuk. Kami mau dipenuhi dengan Roh Yesus, dan jika Anda tidak berhubungan erat dengan Kristus, maka pikiran Anda akan tertuju pada hal-hal yang tidak penting. Kita mempunyai harapan dalam perjalanan kemajuan kita, karena bila kita memisahkan diri dari hal-hal yang menghambat kemajuan kita, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam hidup kita. Roh Kudus yang mana? Nyonya White langsung jawab dalam kalimat selanjutnya. Dikatakan, kami mau dipenuhi dengan Roh Yesus. Artinya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Yesus itu sendiri. Roh Yesus inilah harapan kita untuk tetap maju dalam perjalanan ke sorga. Nah, apakah hal-hal yang dapat menghalangi kemajuan kita? Salah satunya yang berikut ini, yaitu dalam surat 41 tahun 1903 paragraf 12 berbunyi, hambatan terbesar bagi kemajuan kita saat ini adalah mementingkan diri yang menghalangi orang percaya untuk memiliki persekutuan sejati satu sama lain. Mengapa mementingkan diri adalah hambatan terbesar? Karena suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4 berkata, semua dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Inilah bahayanya mementingkan diri, karena itu adalah dosa. Bahkan semua dosa adalah mementingkan diri. Artinya, mementingkan diri itu adalah akar semua dosa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Manuskrip 153 tahun 1899 paragraf 28, mementingkan diri terletak pada fondasi dari semua dosa. Tidak heran saudaraku dalam Tuhan, mementingkan diri adalah hambatan terbesar dalam perjalanan kemajuan kita kepada kehidupan yang kekal. Namun kita punya harapan, yaitu dengan memiliki Roh Yesus. Sebab dalam artikel yang sama, Nyonya White menyatakan, Manuskrip 153 tahun 1899 paragraf 28, tidak ada mementingkan diri berasal dari Kristus. Sebab memang tidak ada dosa dalam hidup Yesus.
Karenanya roh nubuat menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 65 paragraf 2. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Artinya, bila Kristus tinggal di dalam hati kita, maka tidak ada roh mementingkan diri. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Melalui kehadiran roh-Nya tentunya, roh Kristus secara terus-menerus. Mengapa semua kebenaran ini perlu kita pahami? Karena kalimat pembuka renungan hari ini berkata, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 336 paragraf 1. Tuhan tidak menetapkan batas bagi kemajuan mereka yang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dengan kata lain, saudaraku dalam Tuhan, mereka yang menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna akan tetap maju. Tuhan tidak batasi. Nah, sekarang apakah kehendak Allah itu? Mari kita lihat penjelasannya dalam Radiant Religion halaman 16 paragraf 3. Kehendak Allah dinyatakan dalam ajaran hukum-Nya yang kudus, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip sorga. Nah, apakah hukum Allah tersebut? Hukum Allah itu adalah salinan karakter-Nya. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Christ's Object Lessons halaman 315 paragraf 1. Berkata, Allah menuntut kesempurnaan anak-anak-Nya. Hukum-Nya adalah salinan dari karakter-Nya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Dan agar kita memiliki karakter ilahi yang sempurna ini, yang kita perlukan adalah Roh Kristus. Sketches from the Life of Paul halaman 296 paragraf 1 menyatakan, Roh Kristus akan mengerahkan kuasa-Nya yang memperbaharui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Inilah hubungannya, saudaraku dalam Tuhan. Kesempurnaan karakter adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati kita. Karenanya Allah tidak akan membatasi kemajuan mereka yang memiliki Roh Kristus dalam hidup mereka. Sebab kita bisa maju dalam perjalanan kehidupan kekal kita hanya bila kita dipenuhi oleh Roh Yesus. Dan Allah tidak akan batasi mereka yang memiliki Roh Kristus, yaitu orang-orang yang karakternya diubahkan menjadi serupa dengan karakter ilahi. Sebab itulah hukum Allah, dan itulah kehendak Allah. Jadi jangan lupa, untuk maju kita hanya perlu satu, yaitu Yesus. Tidak ada yang lain, cukup Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan pada bagian akhir, bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus yang layak. Serta bukan karena kita benar, tetapi karena kebenaran Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, karena bersama Yesus kita tetap maju, sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pagi hari ini, bahwa bersama Yesus kami tetap maju. Allah tidak akan batasi kemajuan kami bila mana kami berjalan bersama Yesus menuju kehidupan kekal. Memang banyak tantangan, pencobaan, dan pergumulan, tetapi kami boleh penuh harap sebab Yesus beserta kami. Roh-Nya tinggal dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.